Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Setelah Prabowo menghadiri hari ulang tahun dari Partai Amanat Nasional, Prabowo membuat koalisi Indonesia Maju. Nah, hal ini tentu saja disambut oleh Golkar, oleh PAN, dan PBB ya waktu itu. Tapi kemudian tentu saja Caimin sebagai yang memiliki keinginan menjadi cawapres Prabowo karena lebih dahulu membuat koalisi kebangkitan Indonesia Raya, tidak bisa menerima itu gitu kan. Bahkan dia kaget di acara hari ulang tahun FAN itu. Caimin bertanya, oh ternyata koalisi kebangkitan Indonesia Raya sudah bubar gitu kan. Nah, kekagetan itu tentu saja dibaca sebagai sesuatu yang bercanda gitu kan. Tetapi efek dari itu adalah Caimin melakukan manuver yang sangat luar biasa, sangat membuat banyak kejutan gitulah ya. Ya, dia dipinang oleh Partai Nasdem untuk menjadi cawapres Anies. Ya, tentu saja ini sangat mengejutkan Prabowo gitu kan. Ya, dan mengejutkan partai yang lain, sampai-sampai Julhas bercanda bahwa ini Caimin mau belok tapi nggak kasih lampu sen gitu kan. Kemudian dibalas oleh kader partai PKB ya, PAN ugal-ugalan gitu kan. Ini suatu bahasa singkat padat gitu ya, untuk menggambarkan ada sedikit ketegangan antara PKB dengan PAN gitu kan ya. Tapi ini sudah berlalu lah. Caimin sudah mendapatkan tempatnya bersama Anies Baswedan, akan melaju gitu, meskipun PKS juga masih menghitung-hitung juga apakah akan bergabung dengan Anies atau mungkin dengan Prabowo gitu kan. Nah, ini karena PKS juga kan sebenarnya ingin diajak berkomunikasi. Sepertinya PKS juga tidak diajak berkomunikasi secara intens gitu, atau tidak diberi waktu untuk berpikir-pikir gitu kan. Tapi itulah manuver Surya Paloh yang cepat untuk segera gitu kan mendeklarasikan cawapres dari Anies gitu. Ya tentu saja apa yang diinginkan Surya Paloh adalah dia tidak mau gagal gitu kan untuk mencalonkan gitu. Persoalan menang ya belum tentu gitu. Nah, dari sini akan bertarung sebenarnya ya, koalisi Indonesia Maju versus koalisi perubahan gitu kan. Jadi Prabowo juga sudah sedikit bercanda bahwa ya jangan lupa kepada teman yang lama gitu kan. Juga ada aroma pengkhianatan sedang ada ramai gitu kan. Ini ya Prabowo juga untungnya tidak terlalu dirugikan juga gitu kan. Ya karena belum ada keputusan untuk menyatakan siapa cawapres dari Prabowo gitu kan. Ya kemudian bagi Ganjar ya kadang-kadang kita harus memahami bahwa pendukung PKB itu ya warga Nahdliyin, sedangkan tidak semuanya warga Nahdliyin itu akan ikut PKB gitu kan. Apalagi Gus Yahya menyatakan bahwa PBNU itu tidak diwakili oleh siapapun partai politik atau capres atau cawapres manapun gitu kan. PBNU tidak ikut campur soal capres cawapres, tidak boleh bawa-bawa nama NU gitu kan, atau PBNU gitu kan. Nah dari sini memang bisa saja warga Nahdliyin ke Ganjar, mendukung Ganjar ya, atau mendukung Prabowo gitu kan. Nah dari ini kita akan menyaksikan koalisi Indonesia Maju pasti akan punya pernyataan yang sedikit kritis terhadap koalisi perubahan gitu kan. Dan ini akan saling melemparkan isu yang tentu saja untuk melemahkan lawan gitu kan ya.
Dan tentu saja ketika ada satu koalisi sudah melengkap, dia udah punya capres dan mencalonkan cawapres, ya tinggal ada 2 lagi gitu kan. Kira-kira ada kejutan apa lagi gitu kan. Tapi memang soal politik saat ini yang paling mengejutkan itu adalah memang Anies membuang AHY gitu kan. Ini sangat mengejutkan. Bahkan ditanggapi oleh SBY ini tidak etis gitu kan. Tidak etis, pengkhianat, tidak amanah, tidak sidik gitu kan, tidak benar, tidak jujur gitu kan. Nah, tapi untungnya SBY menyampaikan kritiknya dengan tenang gitu kan. Dan Surya Paloh menanggapi semua itu dengan menyatakan ya ini suatu yang terbaik gitu kan. AHY itu the rising star gitu kan. Dan Anies Caimin adalah ya itu yang terbaik gitu kan. Berarti ya AHY bukan yang terbaik gitu kan. Dia baik tapi bukan yang terbaik gitu. Nah, dari situ kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, bagaimana yang namanya dialektika gitu atau pertarungan antara koalisi Indonesia Maju dengan koalisi perubahan. Terima kasih.